Shalom. Wuhu. Kiranya kita semua ada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya Nelson Tandirerum, pelayan misi Toraja, Sulawesi Selatan. Lihatlah saudara, di depan kita suguhan pemandangan yang memanjakan mata tersaji di hadapan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sawah-sawah yang membentang di sebelah kanan sebelah kiri, warnanya hijau semua saudara. Dan jalanan yang ada di depan yang walaupun kecil tetapi udah seperti jalanan pribadi. Iya saudara, karena tidak ada yang lain, hanya saya sendiri bersama dengan tentu saja pendamping anak rohani yang ada di belakang saya. Haleluya. Kiranya kita semua tetap bersemangat ya saudara, selalu bersuka cita. Ingatlah bahwa sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita, itu juga akan meningkatkan imun di dalam tubuh kita. Semangat. Haleluya. Saudara, saya ada dalam perjalanan pulang dari lokasi pelayanan di desa lain, dan saya ingin mengajak saudara untuk mengunjungi salah satu cabang misi kami di desa Tamoke. Ya, kurang lebih sekitar 5 menitan dari tempat ini saudara. Jadi siapkan kopi dan ubi rebusnya, kita menepi sambil menikmati alamnya. Haleluya. Saudara, perenungan hari ini ingin mengingatkan kita bahwa tubuh saya dan tubuh saudara adalah sepenuhnya milik Tuhan. Dia yang menghadirkan kita di tengah dunia, menitipkan nafas hidup kepada kita. Nantinya dia juga yang akan berhak untuk mengambilnya kembali. Secara fisik, tubuh kita ini memang terdiri dari tulang, daging, dan darah saudara. Jadi bukan dari besi beton ya. Jadi bahan baku pembentuk tubuh kita ini amat sangat rapuh. Karenanya kita harus menjaganya baik-baik saudara. Namun secara rohani, tubuh kita ini sesungguhnya adalah bait Tuhan, tempat di mana Roh Allah itu tinggal di dalamnya. Kita inilah gereja dalam pengertian yang sesungguhnya. Saya mau memberikan analogi begini saudara. Seandainya Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini adalah bak sampah, maka tentunya isinya adalah berbagai rupa benda-benda yang sudah rusak, tak terpakai, kotor, busuk, dan bau. Sehingga jika tubuh kita ini tempat sampah, maka hal itu akan nampak dari outputnya, dari keluarannya. Jika di dalamnya busuk, maka sudah pasti yang keluar juga busuk juga saudara. Karena apa yang tercermin dari dalam diri kita, itu akan segera nampak di luarnya. Jadi artinya kalau hati kita ini saudara seperti bak sampah yang kotor, yang busuk, maka jangan heran kalau kemudian kita tidak disukai oleh orang lain. Karena mungkin perkataan kita akan mengandung racun yang bisa menyakiti orang lain. Dan mungkin perbuatan kita akan penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa. Sudah bisa dipastikan kita hidup dengan kualitas demikian saudara. Karena apa yang ada di dalam itu pastilah akan tercermin di luar. Namun firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah gerejanya. Tentu saudara biasa ke gereja bukan? Umumnya bangunan gereja yang kita kunjungi, walaupun itu sederhana sekali, tapi pasti diupayakan untuk bersih, rapi, dan juga tertata saudara. Tidak ada orang yang mau datang ke gereja jika di dalam gereja itu kotor, gelap, dan kemudian penuh dengan tumpukan sampah, yang mana itu bisa menularkan bibit-bibit penyakit saudara. Nah, yang perlu diperhatikan saat ini adalah jangan sampai kita mengakunya bait Tuhan, gereja Tuhan, namun isinya di dalamnya sampah semua.
hidup kita menjadi tidak sehat lagi, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, apalagi bagi Tuhan. Padahal harusnya hidup kita ini mencitrakan tentang Tuhan, hidup kudus, menjaga kebenaran, dan juga memuliakan akan nama Tuhan. Saudara, biarlah hari ini kita selalu mengingat, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, biarlah hidup kita harus menjadi penyembahan bagi Tuhan, dan di satu sisi menjadi berkat bagi sesama kita. Melalui hidup kita, nama Tuhan akan semakin dibesarkan dan diagungkan. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, kita sudah sampai di cabang misi kami di Desa Tamoke, sebuah gereja yang sederhana kecil di daerah pedalaman Tamoke ini. Kita akan lihat bersama